Ke kabar lain, pemirsa, Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan tes kebohongan atau lie detector terhadap Ferdy Sambo yang dijadwalkan pada hari ini. Tersangka kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo menjalani tes kebohongan di Lab 4 Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tes kebohongan Ferdy Sambo dilakukan secara tertutup. Uji kebohongan dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang itu bohong atau jujur dalam memberikan keterangan. Prosesnya dengan menggunakan alat pendeteksi yang dimiliki Puslap 4 Polri dan sudah terverifikasi hingga memiliki tingkat akurasi yang tinggi yakni 93%. Poligraf juga dikenal sebagai psychological detection atau pendeteksi kebohongan seseorang melalui gejala psikis yang membangkitkan reaksi fisiologis atau reaksi tubuh. Lalu bagaimana jalannya pemeriksaan atas Ferdy Sambo hari ini? Ya, selengkapnya pemirsa akan kita tanyakan kepada rekan kami ada Eka Nugraha. Eka, apakah pemeriksaan Ferdy Sambo sudah selesai dilakukan dan apakah mungkin sudah ada bocoran seperti apa hasilnya? Ya, mengenai hasil pemeriksaan Ferdy Sambo yang merupakan tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, kami masih menunggu hasilnya dan memang Ferdy Sambo dikabarkan dijadwalkan hari ini datang ke Pusat Laboratorium Polri yang berada di Sentul Bogor untuk dites uji kebohongan di tempat ini untuk melengkapi alat bukti. Namun pemeriksaan yang dilakukan di pusat laboratorium ini dilakukan secara tertutup dan awak media pun tidak bisa masuk ke area Puslapor dan hanya bisa memantau dari luar gedung saja. Tes kebohongan Ferdy Sambo ini untuk melengkapi alat bukti karena ada perbedaan pendapat soal kronologis pembunuhan Yosua. Seperti yang terjadi pada 30 Agustus saat rekonstruksi lalu, LPSK menjelaskan bahwa Richard Eliezer emosi setelah melihat ada keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh tersangka lain. Kemudian juga 6 September, 3 tersangka juga telah dites gitu menggunakan alat uji kebohongan di Puslapor, yaitu Richard Eliezer, kemudian Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan menurut Puslapor Polri, hasil pemeriksaan dengan alat uji kebohongan menyatakan bahwa keterangan 3 tersangka pembunuhan Brigadir J itu jujur. Dan kemudian 7 September kemarin, Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo, bersama dengan asisten rumah tangganya bernama Susi juga menjalani pemeriksaan dengan lie detector. Hasilnya, pemeriksaan keduanya dikatakan memiliki hasil yang sama. Namun polisi enggan membeberkan hasil pemeriksaan ini secara detail karena merupakan materi penyidik. Dan untuk diketahui juga cara kerja alat pendeteksi kebohongan ini berbasiskan pada mendeteksi perubahan fisiologis dari tubuh subjek sebagai efek dari serangkaian pertanyaan yang diberikan kepadanya. Dan efek fisiologis berawal dari perubahan sisi psikologisnya. Dan perubahan fisiologis ini terdeteksi oleh sensor-sensor yang terpasang pada tubuh subjek atau terperiksa, yang dimana sensor tersebut dipasang di pernafasan dada, kemudian di pernafasan perut, kemudian di keringat kulit dan juga tekanan darah. Kemudian serangkaian pertanyaan yang diberikan terbagi atas beberapa kategori. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai kontrol, pertanyaan relevan, pertanyaan normal, dan pertanyaan simptomatik. Dan pemeriksaan lie detector ini memang tak jarang menimbulkan salah tafsir gitu. Karena penggunaan alat ini akhirnya menjadi subjektivitas pemeriksa, apalagi jika seseorang diperiksa dalam ancaman atau keadaan tertentu yang membuat tubuhnya lelah atau berbeda, dan secara otomatis data fisiologis yang terdeteksi juga berubah. Kami masih menunggu apakah pemeriksaan atau Sambo ini menjalani alat uji kebohongan ini masih berlangsung atau justru sudah keluar melalui pintu lain, dan kami hanya berjaga di depan pintu utama saja. Demikian dapat kami laporkan dari Sentul Bogor. Kembali ke Anda, Tisa dan juga Andro di studio. Eka Nugraha mengabarkan langsung dari Sentul Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Komisi Kode Etik Kepolisian hari ini menggelar sidang kode etik terhadap Ajun Komisaris Polisi AKP Diah Chandrawati. AKP Diah Chandrawati diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa tidak profesional dalam menjalankan tugas.
Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan AKP Diah tidak termasuk anggota kepolisian yang melakukan obstruction of justice. Sidang dimulai pada pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat dipimpin oleh Kombes Rahmat Pamuji. Tindakan AKP Diah masuk dalam kategori pelanggaran etik sedang. 4 orang saksi dihadirkan dalam sidang etik ini.